Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan perspektif psikologis dalam pengajaran bahasa asing yang sudah memasuki minggu perkuliahan terakhir ya, karena minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, dari topik yang disepakati ya untuk semester ini, saya rasa satu ya yang belum tercover ya, yaitu pemerolehan bahasa kedua atau L2 acquisition. Ya, memang satu lagi yang Bapak Ibu ajukan ya, yaitu terkait writing anxiety. Ya, tapi saya rasa karena sudah dibahas ya dengan cukup baik oleh dua orang, kalau saya tidak salah ya, dua orang teman kita. Jadi saya rasa sudah cukup ya, dari situ saja sudah baik. Kemudian selain selain kemarin itu dibawakan ya tentang writing anxiety, dibawakan artikelnya ya, juga ada tanya jawab dari Bapak Ibu. Jadi saya rasa dari sisi materi ya, dan kemudian dari sisi diskusi begitu ya tentang writing anxiety itu sudah bisa kita katakan cukup ya, saya rasa, sehingga saya memutuskan untuk mengangkat topik yang satu lagi ya, yaitu pemerolehan bahasa kedua. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu mendetilkan hasil-hasil penelitian ya, seperti barangkali 2 minggu yang lalu ya, kalau saya tidak salah. Tapi saya akan mencoba untuk melakukan mirip seperti yang saya lakukan dengan topik yang language delay ya, kalau saya tidak salah. Kita akan melihat waktu itu language delay, maksud saya waktu itu kita melihat meta analisis ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di dalam topik pemerolehan bahasa kedua ini, saya ingin memperkenalkan ya dua teori yang terkait dengan topik ya, yang ada juga sampai pada batas tertentu kedua teori ini juga saling terkait ya Bapak Ibu ya. Jadi dua teori terkait second language acquisition ya, yaitu separate development hypothesis dan unified competition model. Jadi sebetulnya tidak hanya ada istilah teori ya, tapi terutama dari psikolinguistik ya, ketika kita bicara bilingualisme ya, second language acquisition, ada juga istilah hypothesis dan model begitu ya. Nah, mirip sebetulnya dengan yang meta analisis ya Bapak Ibu. Ini kita mempunyai suatu semacam ringkasan ya, suatu tulisan yang sudah berdasarkan banyak research articles gitu ya, berdasarkan banyak hasil-hasil dari penelitian yang dipublikasikan di research articles ya. Nah, gunanya untuk kita untuk melihat tulisan-tulisan yang seperti ini ya, terutama yang berujung pada teori gitu ya, pada hipotesis atau pada model ya, sekali lagi dari psikolinguistik, gunanya ya untuk memberikan kita suatu pandangan yang lebih luas ya
tentang apa sih yang sedang dicoba dipecahkan di dalam bidang kita, gitu ya. Jadi sedang itu ya bisa beberapa tahun terakhir ini, ya bisa Bapak Ibu misalnya melihat dalam 50 tahun terakhir ya, sampai sekarang gitu ya, terserah time span-nya bisa bermacam-macam ya, tergantung kebutuhan. Tapi yang jelas adalah membaca yang seperti ini, ya, membaca terkait hipotesis, terkait model, terkait teori, itu kita bisa make sense, ya, make sense of what is going on, ya. Karena memang ilmu, ya, itu dibangun dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang kemudian mendapatkan jawaban, gitu ya. Lalu dari jawaban ini dibangunlah hipotesis-hipotesis, teori-teori, model-model gitu ya, yang lalu dikembalikan lagi ke lapangan. Apakah sudah sesuai teori ini dengan data di lapangan? Kalau belum, ayo kita perbaiki lagi. Ya, dan yang sangat menarik saya rasa di sini Bapak Ibu bisa melihat ya di 2 bab yang kita bahas ya. Apa sih pertanyaan-pertanyaan besar ya yang masih yang orang, yang peneliti itu masih bergumul dengan pertanyaan ini, gitu ya, yang barangkali belum terjawab, barangkali terjawab baru sebagian dan sebagainya, ya. Jadi kita bisa lebih terlibat, bisa lebih memahami kondisi terkini di bidang ini misalnya ya, atau di bidang lain ya, sama ya Bapak Ibu ya. Bahasan-bahasan seperti ini ada di semua bidang linguistik. Baik, jadi 2 ya Bapak Ibu ya, 2 teori, yang satu adalah dikatakan sebagai hipotesis ya, saya mengambil langsung bahasa Inggrisnya saja ya, tidak saya terjemahkan. Dan satu lagi Unified Competition Model. Seperti sudah saya infokan ya, 2 bacaan ini, 2 bab ini berasal dari buku Handbook of Bilingualism, Psycholinguistic Approaches, yang dieditori oleh Judith Crow dan Annette de Groot ya. Sebagai satu contoh saja ya, banyak handbook ya yang ada di luar sana yang sangat-sangat menarik ya, tidak hanya bilingualism ya Bapak Ibu. Silakan bisa dicoba dicari. Baik, terkait bilingualism ya, terkait L2 acquisition, kita akan coba lihat teori yang pertama. Ya, teori pertama tadi kita sudah menyebutkan ya, namanya adalah separate development hypothesis ya. Ditulis oleh Annette de Hauer. Bukan sebentar. Kayaknya Annette de Hauer ya, boleh dicek lagi Bapak Ibu. Iya, bab 2 ya. Ennick de Hauer ya. Nah, de Hauer di sini melihat BFLA ya, bilingual first language acquisition ya. Jadi sebetulnya pada fenomena BFLA ya Bapak Ibu, di mana anak-anak itu memperoleh pasangan bahasa yang berbeda secara bersama-sama gitu ya, tidak ada yang bisa disebut sebagai second atau first language begitu ya. Sehingga Ennick de Hauer di bab 2 buku kita ini beliau menggunakan istilah language A dan language alpha ya, untuk dapat membedakan ya, tapi kita pahami bahwa ini terjadi secara bersama-sama ya, terutama pada tulisan ini melihat anak-anak yang mendapatkan 2 bahasa dari lahir ya, dari usia yang sangat muda. Nah, sebagaimana lazimnya ya, sebagian besar dari hipotesis itu melihat satu sisi ya, atau satu aspek ya, satu komponen dari bahasa ya, dari bilingualism ya dalam hal ini. Dan untuk separate development hypothesis, dia melihat perkembangan morfosintaksis Bapak Ibu ya. Jadi
hipotesis ini ya dikhususkan kepada perkembangan morfosintaksis pada anak-anak yang mengalami BFLA. Kemudian untuk tulisan yang kita bahas ya, data-data yang dibahas ya, data-data yang diangkat, hasil-hasil yang diikutkan dalam tulisan ini berasal dari anak-anak yang tidak mengalami masalah atau gangguan bahasa. Nah, saya rasa kita juga perlu melihat ya, kita perlu memastikan ya Bapak Ibu, anak-anak yang mana nih gitu ya, ini produksi atau komprehensi atau pemahaman atau apa gitu ya. Nah, jadi tadi morfosintaksis ya, dan juga kait produksi ya, produksi ujaran Bapak Ibu. Jadi di hipotesis ini dia membedah ya atau melihat ini ya, morfosintaksis pada produksi ujaran anak-anak yang mengalami BFLA. Nah, yang dimasukkan dalam analisis ini ya, atau kajian ini adalah ujaran anak-anak ya yang sudah berisi paling tidak 3 konstituen ya, 3 kata atau 3 frasa, atau 2 konstituen dengan paling sedikit 1 morfem terikat. Ya, jadi misalkan dalam bahasa Inggris I went misalnya. Ya, itu 2 kata tapi kemudian sudah ada morfem terikat yang bermakna past tense begitu. Ya, jadi boleh ya kata, jadi ujaran-ujaran yang seperti demikian adalah ujaran-ujaran yang diikutkan ya dalam analisis pada bab 2 kita ini oleh Enrique de Hauer. Baik ya, jadi kalau kita bicara mungkin usia ya Bapak Ibu, ini paling muda ini usianya sekitar 2 tahun ya, 2 tahun setengah begitu. Nah, tapi dari lahir ya, dari lahir sudah dipaparkan kepada 2 bahasa ya, kebanyakannya dengan policy one person one language. Ya, jadi misalnya ibunya berbahasa Inggris, ayahnya berbahasa Belanda misalnya ya, dilakukan secara konsisten. Nah, pertanyaan dari penelitian besar ini begitu ya, adalah to what extent and at what point in overall development a bilingual child's 2 separate input languages are processed as 2 independent system. Ya, jadi mau melihat gitu ya, mau melihat sebenarnya sampai mana gitu ya, dan sampai waktu yang kapan gitu ya, ketika kita melihat ini pada perkembangan secara umum ya, dari pemrosesan 2 bahasa yang berbeda ya, yang dipaparkan kepada anak BFLA tadi ya, itu dua itu diproses secara mandiri ya, 2 independent systems ya, 2 sistem yang diproses secara mandiri. Jadi si language alpha morfosintaksnya itu tidak mempengaruhi language A ya, morfosintaks language A ya, 2 independent system. Nah, ini yang mau dilihat. Nah, ini adalah persisnya ya, saya ambil dari babnya yang dinyatakan oleh tulisan penulis ini pada tahun 1990. Jadi separate development hypothesis ya, arah maksudnya apa? Hipotesisnya adalah bahwa children regularly exposed to 2 languages from birth according to the one person one language principle develop 2 distinct morphosyntactic systems. Ya, jadi dia punya pernyataan ini ya. In that the morphosyntactic development of the one language does not have any fundamental effect on the morphosyntactic development of the other. Ya, jadi perkembangan morfosintaksis bahasa Inggris misalnya ya tidak
mempengaruhi perkembangan morfosintaksis bahasa Belanda secara fundamental, ya, eh, secara apa ya, secara besar begitu ya, secara sangat penting tidak. Ya, jadi kalau pasangan bahasanya misalnya tadi Inggris dan Belanda, jadi sendiri-sendiri. Nah, ini dia pernyataannya seperti ini. Nah, ini bisa kita tes gitu ya. Dan di tulisan ini, Henrik de Hauer menyatakan bahwa dari banyak pasangan bahasa ya yang sudah ditulis atau didokumentasikan ya oleh artikel-artikel di jurnal yang baik ya, dia menyatakan bahwa SDH ini terdukung oleh data begitu. Baik. Nah, kita persisnya ngapain sih gitu ya? Misalnya kita mau melakukan penelitian ini, kita bisa lihatnya apa gitu ya. Jadi pertama, fungsi dari morfosinteks yang mau kita teliti ini harus sama atau mirip ya fungsinya. Tapi bagaimana dia ditunjukkan gitu ya, bagaimana dia diungkapkan ya oleh kata-kata dan oleh imbuhan begitu ya, awalan, akhiran dan sebagainya itu harus berbeda. Nah, lalu kita kemudian bisa melihat apakah bagaimana nih di sini bagaimana language A ya di language alpha bagaimana. Nah, misalnya ada contoh ya di bab 2 ya. In English, yes, no questions involving lexical verbs, there is use of do support as in do you want some tea? Yeah, in contrast, Dutch yes, no questions involving lexical verbs do not use do support. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu apakah kamu mau teh ya pakai do you. Tapi kalau di bahasa Belanda ya will you tea. Mau kamu teh ya nggak ada do-nya ya nggak ada supportnya itu. Nah, jadi ada prediksi Bapak Ibu ya the SDH would predict do support only in the child's lexically English questions and would not expect any do support in the child's lexically Dutch questions. Ya, jadi dari sini ya kita bisa mengambil pelajaran ya Bapak Ibu bahwa kita lihat di literatur itu ada hipotesis gitu ya, ada hipotesis. Nah, hipotesis yang baik adalah hipotesis yang testable. Ya, hipotesis yang bisa diuji di lapangan gitu. Nah, untuk hipotesis SDH ini ya peneliti bisa mengambil anak-anak ya lebih bagus lebih dari satu ya kalau bisa anak-anak misalnya yang menjalani BFLA bahasa Belanda bahasa Inggris ya dan lalu mengumpulkan spontaneous speech ya mengumpulkan ujaran-ujaran lisannya ya lalu apa yang dilihat ya misalnya melihat do-nya ini ya do pertanyaannya gunanya sama, fungsinya sama, tapi morfosintaksnya lain di bahasa Belanda dan di bahasa Inggris. Lalu lihat ya bentuknya bagaimana anak itu mengujarkan kata-kata dan morfem terikat yang seperti apa. Ya. Dan hasil itu kemudian bisa kita kembalikan kepada prediksi ya, kepada prediksi dari hipotesisnya ini ya apakah hipotesisnya terdukung atau tidak. Nah, yang sangat berharga ya Bapak Ibu adalah kita bisa memfalsifikasi sebuah hipotesis ya dari hasil kita. Ya, tentu saja hasil itu metodenya harus baik ya, metode penelitiannya harus baik. Nah, ketika menemukan atau bisa menghasilkan falsifikasi ya ini sangat penting untuk kemajuan linguistik ya untuk kemajuan ilmu gitu.
Nah, jadi untuk penelitian-penelitian kita juga seperti ini ya Bapak Ibu ya, kita cari hipotesis, kita cari prediksinya apa, lalu kita cari data ya, fenomena bahasa di Indonesia, atau mungkin pasangan bahasa ya dalam konteks Bapak Ibu di peminatan pengajaran ya, orang-orang yang sedang belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, belajar bahasa Korea dan bahasa Indonesia dan lain-lain. Ya, lalu kita coba cari apa nih ya fenomena apa di teman-teman pembelajar kita ini yang bisa mematahkan prediksi hipotesis yang kita pilih tadi, yang kita minati seperti itu ya. Jadi bukan hanya mengumpulkan data ya, bukan hanya deskriptif, tapi ini tadi ya kita coba falsifikasi. Baik, ya jadi ini adalah semacam prakteknya gitu ya, prakteknya menurut penulis kita ini bagaimana melaksanakan ya penelitian untuk menguji teori ini. Nah, tapi biasanya lebih menarik ya, Bapak Ibu, lebih menarik kalau kita menabrakkan dua teori, gitu ya. Kita menguji dua teori yang prediksinya berlawanan, ya. Nah, misalnya diangkat di sini ada teori transfer, ya, teori transfer. Bagaimana kita menjelaskan, gitu ya, kalau ada kata-kata ya dari bahasa yang satu di bahasa yang lain, gitu ya. Apakah itu kemudian memfalsifikasi teori separate development hypothesis, gitu ya. Karena kan tadi katanya berjalan sendiri-sendiri gitu ya, tapi kok bisa nih ada switching misalnya. Ya, dia ngomong kebanyakannya bahasa Inggris tapi ada masuk kata-kata bahasa Belanda gitu misalnya ya. Nah, bagaimana kita membedakan prediksi teori SDH atau hipotesis SDH dengan prediksi teori transfer ya. Nah, kembali kita bicara tentang anak-anak BFLA gitu ya. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengecek data dari anak-anak monolingual. Ya, dikatakan di bab ini bahwa kalau anak-anak monolingual juga melakukan sesuatu yang mirip gitu ya atau sama, berarti memang ini barangkali di dalam bahasa itu ya ada kemungkinan anak-anak yang masih belajar ya, anak-anak yang masih membangun sistemnya, mereka melakukan katakanlah kesalahan yang seperti itu, gitu ya. Jadi di dalam bahasanya memang memungkinkan, ya. Nah itu harus dicek. Lalu tadi ya kembali teori transfer. Nah kita harus ingat ya bahwa ini prediksi atau hipotesis ya SDH ini adalah untuk morfosinteks ya, morfosinteks. Nah, jadi kita harus membatasi pembahasan kita pada morfosinteks ya. Nah, poin kedua ya untuk membedakannya Bapak Ibu ya, data yang terlihat seperti transfer pada anak-anak BFLA tadi harus muncul hanya sedikit sekali, ya sehingga kita bisa katakan tidak signifikan, ya yang kemudian tidak menumbangkan hipotesisnya, ya. Nah, seberapanya ya ada di bab kita di bacaan kita, Bapak Ibu bisa cek lagi ya. Nah. Terus kemudian disarankan ya untuk menggunakan analisis ya misalnya guess and host language analysis ya. Jadi kita bicara morfosintaksis gitu ya Bapak Ibu. Morfosintaksis benar nggak sih yang seperti transfer itu adalah morfosintaksisnya gitu? Mungkin bukan gitu ya. Jadi kalau yang
ditransfer itu bukan morfosintaksis, pada anak-anak ini gitu ya, anak-anak nih juga harus jelas ya pada usia berapa hipotesis ini ya, karena ketika kita bicara anak ya, ini kan ada perkembangan tentunya ya yang harus jelas juga ya. Jadi teori ini tidak klaim atau hipotesis ini tidak mengklaim dari anak-anak sampai dewasa, tidak ya, tapi di apa namanya, rentang usia tertentu. Nah, tadi ya anak-anak dan morfosintaksis. Nah, kita pastikan dulu ya yang seperti ditransfer itu sebetulnya apa ya dengan analisis yang sesuai. Nah, dikatakan bahwa hasil dari guest and host language analysis ya, hasilnya itu adalah yang disisipkan adalah nomina, Bapak Ibu. Ya, jadi kata-kata ya yang terutama adalah nomina yang satu-satu gitu ya pada usia di bawah 4 tahun dan di atas 4 tahun berubah menjadi frase ya, frase nomina. Jadi 2 kata, 3 kata. Tapi bukan imbuhannya ya, bukan akhirannya gitu. Yang tadi dicakup pada payungnya adalah morfosintaks. Nah, jadi kalau yang ditransfer itu nomina dan terjadi hanya sedikit sekali, ya penulisnya yakin bahwa hipotesis ini masih terdukung oleh data, begitu ya. Jadi tidak bisa ini dibilang oh ini transfer nih teorinya salah, enggak. Ya, dia bilang harus melakukan beberapa langkah ya untuk memastikan seperti itu. Nah, jadi kita juga dari sini ya kita juga mendapatkan ide ya Bapak Ibu ya bahwa ada teori lalu bisa kita uji, mengujinya bagaimana ya, harus hati-hati metodenya bagaimana dan sebagainya. Baik, masih tentang separate development hypothesis ya. Di sini dikatakan bahwa perkembangan yang berbeda dari 2 sistem morfosintaksis ya. Salah satu sistem kedua ini berjalan secara mandiri, berkembang secara mandiri. Nah, dengan demikian salah satu sistem mungkin lebih berkembang dari sistem yang lain. Gitu, karena perkembangannya masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Yang kemudian ini kelihatannya bisa menjelaskan kenapa misalnya terjadi yang lalu kita bilang ada incomplete L1 acquisition ya, karena dia berjalan yang L1 berjalan, yang L2 berjalan, tapi ketika dia pindah ke Amerika ya ternyata paparannya berbeda ya antara L1 dan L2 ya, bahasan kita sebelumnya. Ya, jadi di sini dia bisa menjelaskan ya kenapa kemudian ada incomplete L1 acquisition ya, karena memang 2 sistem morfosintaksis ini tidak harus berjalan sampai pada titik yang sama gitu, sampai pada titik kemahiran yang sama. Baik. Nah, di sini juga ya salah satu yang juga berusaha untuk dijelaskan oleh hipotesis ini yang kurang lebihnya untuk menunjukkan bahwa ini teori ini tetap hipotesis ini tetap tidak tumbang gitu ya, tetap bisa dipakai ya, adalah terkait switching. Nah, dikatakan bahwa pada anak-anak BFLA, switching itu bukanlah tanda kemampuan bahasa yang kurang, Bapak Ibu. Ya, karena dengan paparan yang konstan ya, one person one language tadi cukup ya anak-anak dipaparkan kepada input yang cukup. Nah, jadi apa nih penjelasannya switching ini ya? Dijelaskan bahwa switching ini adalah semacam anak mengikuti apa yang tersedia dalam lingkungan sosialnya. Ya, jadi ketika orang dewasa melakukan switching, ya ini gaya interaksi yang boleh dilakukan, ya atau tidak gitu ya, itu kan juga bisa aja tidak sehingga tidak ada switching.
ya boleh sehingga ada switching. Nah, sehingga kemudian anak mengikuti ya dan terjadilah switching. Ya, dan tapi sayangnya kita belum disajikan bagaimana kita sebetulnya menilai ya, atau mengukur bagaimana hubungan antara lingkungan sosial ini dengan switching ya. Kita ada informasinya di halaman hampir terakhir ya dari bab 2 ini, halaman 43. Ya, katanya the real challenge for explaining bilingual development is to discover the precise links between that environment and bilingual child language use. Ya, jadi kita belum punya panduan ya dalam hal ini ya, tapi tahap spiritnya adalah hipotesis ini, tulisan ini ya menyatakan bahwa hipotesisnya tetap bisa digunakan ya, belum tumbang seperti itu ya. Bahkan ketika anak-anak itu melakukan switching ya, switching berarti enggak dong, berarti ada interaksi antara dua sistem itu. Nah, dia mengatakan tidak begitu ya, penjelasannya berbeda. Baik, nah itu tadi adalah bab 2 ya terkait BFLA, lalu ada separate development hypothesis, Bapak Ibu. Ya, kita coba menjelaskan ya, seorang peneliti, seorang ahli mencoba menjelaskan data-data yang banyak banget gitu ya, apa sih maksudnya ya. Nah, kemudian selanjutnya di bab 3 ada penjelasan ya yang lain lagi, masih terkait L2 acquisition ya. Kita punya yang namanya unified competition model. Nah, apa nih gitu. Nah, dia katanya ya, the unified model provides a high level roadmap of a very large territory that can now be filled out in greater detail. Ya, jadi dia memberikan semacam penjelasan ya, penjelasan semacam cara kita untuk memahami very large territory ya, yang dia juga Bapak Ibu berusaha untuk ini ya, berusaha untuk membangun ya seperti namanya ya, a unified model untuk L1 and L2 learning. Ya, dan ini beda dengan hipotesis yang sebelumnya ya, ini semuanya ya, dia mencoba menerangkan semuanya. Pembelajaran pada anak-anak, pada orang dewasa ya, usianya berapa dan sebagainya ya, dia berusaha untuk merangkum semua, menjelaskan semua untuk membantu kita memahami ya. Dan yang menarik Bapak Ibu adalah satu poin ini ya, simpler. It is conceptually simpler ya. Jadi dalam pengembangan teori ya, kita berusaha untuk mencari yang paling sederhana gitu ya sebagai penjelasan. Kalau memang ada yang lebih sederhana, kita cenderung memilih yang lebih sederhana ya. Ketika ada dua misalnya teori A, teori B, kita pilih yang mana ya. Kalau memang mungkin prediksinya sama, kekuatannya sama, sudah dibuktikan oleh banyak pasangan bahasa dan macam-macam yang lain gitu ya, kita pilih yang lebih sederhana ya, conceptually simpler. Baik ya, jadi ini ingin mencari yang lebih simple, lebih sederhana untuk menjelaskan L1 and L2 learning ya. Kenapa? Karena mechanisms of L1 learning are seen as a subset of the mechanisms of L2 learning. Ya, jadi mechanisms of L2 learning ini lebih banyak daripada L1 learning, dan L1 learning ya yang lebih sedikit tadi masih bisa
aplikasikan gitu ya, masih oke ya, masih bisa diakses di kegiatan mempelajari bahasa kedua seperti itu ya. Jadi menarik di sini, beda lagi ya Bapak Ibu, beda model ya, beda tujuan juga ya, tapi mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa ini berusaha untuk make sense ya, make sense of what's going on. Nah, pada tataran S2 saya rasa itu yang sebaiknya sudah kita mulai lakukan ya. Nah, modelnya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 50 ya. Jadi ini bukan model pemrosesan ya, Bapak Ibu bisa dilihat bahwa tidak ada panah ya. Kalau ada panah berarti biasanya artinya bukan model pemrosesan, bukan dari sini ke sana gitu ya. Tapi apa jadinya? Ya, dia adalah dekomposisi logis dari masalah umum pembelajaran bahasa ya menjadi serangkaian komponen struktural dan pemrosesan yang lebih kecil tetapi saling terkait. Ya, jadi tadi vast territory tadi ya, great territory itu masalah umum pembelajaran bahasa. Ya, lalu di breakdown lagi ya, komponen struktural ini yang lebih kecil, jadi di tengah-tengah ada competition Bapak Ibu ya, competition dikatakan sebagai semacam intinya gitu ya dari model ini. Lalu di atas ada arenas, queues, storage, lalu di bawah ada chunking, ada code, ada resonance ya. Jadi dengan komponen-komponen ini ya, model ini berusaha untuk menjelaskan kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begitu, kenapa L2 learners yang seperti apa mengalami apa begitu ya, dan selanjutnya. Nah, sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, di sini misalnya kita melihat cues ya, saya melihat halaman 50 ya, melihat cues di sini halaman 50 ya Bapak Ibu sebagai introduction-nya. Lalu cues diterangkan lebih panjang ya di halaman 52 dan 53. Nah, cues itu apa? Ya, cues itu adalah petunjuk gitu ya, adalah petunjuk. Jadi sejatinya gitu ya, sejatinya ketika kita belajar atau pemerolehan ya dicoba untuk dimasukkan di sini ya, kita itu melihat yang namanya cues ya. Jadi misalnya orang mempelajari apa di sini misalnya dikatakan case marking ya di halaman 52, case marking di bahasa Jerman. Ya, orang melihat adanya artikel gitu, ada petunjuk itu. Oh, kalau artikelnya maskulin berarti nanti kata kerjanya bentuknya seperti apa, preposisinya seperti apa ya, dan sebagainya dalam bahasa Jerman. Ya, ada petunjuk-petunjuk seperti itu. Ya, dalam bahasa Inggris beda lagi, dalam bahasa Spanyol beda lagi gitu ya. Tapi semua ada ya, semua bahasa memiliki cues. Nah, terus ada lagi yang disebut cue strength. Ya, karena model ini berusaha untuk melihat yang mana sih sebetulnya yang lebih kuat, yang mana yang mempengaruhi dan sebagainya. Nah, di sini ada kemudian halaman 53 ya, ada semacam proses ya Bapak Ibu terkait cues ya, kompetisi ya, tetap ada kompetisi ya. Jadi misalnya dikatakan nomor 1, when given enough time during sentence comprehension to make a careful choice,
adults assign the role of agency to the nominal with the highest Q strength. Ya, jadi agency ya yang melakukan ya doer itu yang mana? Oh, yang Q strength ya. Q-nya misalnya ada animacy. Ya, oh yang bisa bergerak. Itu kita lihat yang mana nih yang bisa bergerak. Misalnya ada kalimat meja mengejar saya misalnya. Nah, orang cenderung mengatakan saya sebagai agency ya, sebagai doer. Kenapa? Karena mereka berpikir nggak mungkin meja itu yang lari misalnya, yang melakukan verba ya mengejar misalnya. Ya, jadi ada enough time ya, highest Q strength ya. Q-nya juga bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya, dilihat di halaman 52. Nah, lalu apa step kedua? When there is a competition between cues, the levels of choice in a group of adult subjects will closely reflect the relative strengths of competing cues. Ya, jadi ada misalnya urutan kata, ada misalnya case marking, ya, ada misalnya animacy, ya, yang mana yang lebih kuat? Nah, yang lebih kuat itu yang kemudian menang, misalnya, Bapak Ibu, ya, ketika ada kompetisi. Nah, tapi tadi waktunya cukup. Nah, bagaimana kalau waktunya tidak cukup? Gitu ya, ada di nomor 3. Lalu ada di nomor 4. Kalau misalnya tidak ada petunjuk pada word order misalnya, pada urutan kata, lalu orang melakukan apa? Ya, mereka melihat next strongest cue, ya, petunjuk yang lain. Ya, jadi pada anak-anak, pada orang dewasa semua melihat cues ini ya untuk make sense ya, untuk kemudian memproduksi ujaran misalnya. Baik. Nah, jadi itu ya sangat-sangat eksperimental ya Bapak Ibu ya, terkait cues benar-benar diuji ya di lab begitu. Nah, kedua misalnya kita bicara storage Bapak Ibu ya, storage. Jadi ini bicara terkait dengan memori ya, terkait dengan memori. Nah, misalnya yang berusaha untuk dijelaskan adalah apa yang sebenarnya terjadi ketika orang ya, seorang advanced bilingual gitu ya, yang berprofesi sebagai interpreter yang simultaneous gitu ya, interpreter yang betul-betul si siapa narasumbernya bicara ya, lalu dia langsung menerjemahkan, langsung bicara juga gitu. Ya, sebenarnya apa yang terjadi ya, kenapa misalnya sampai pada usia sekian gitu ya, interpreter itu tidak sanggup lagi melakukan kegiatan ini gitu ya. Ternyata ya, penjelasannya adalah terkait dengan storage ya, terkait dengan perbedaan-perbedaan misalnya di sini ada perbedaan sintaksis ya Bapak Ibu, bahasa Jerman itu SOV misalnya, bahasa Inggris itu SVO ya, dan ada beberapa bahasa lain yang dibahas di halaman 54 ya, dan nggak sama gitu ya. Jadi ketika dari bahasa Inggris seperti apa SVO, nah di bahasa Jerman V-nya nanti belakangan. Nah, jadi kan V-nya bahasa Inggris kata kerjanya udah keluar, tapi belum bisa diomongin nih di bahasa Jerman, harus disimpan dulu. Nah, masalahnya juga ketika yang harus disimpan itu panjang, gitu ya. Jadi subjeknya apa, terus ada objeknya apa, bla 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 panjang, baru verbanya di belakang untuk bahasa Jerman. Padahal di bahasa Inggris verbnya sudah muncul, ya kan? Jadi orang harus mengingat ya dengan memori apa nih sebenarnya yang terjadi. Nah, ada
dijelaskan di halaman 5354 ya, bahwa ini terkait apa nih, 53 ya. Choices are direct reflection of the cumulative validity of the relevant cues. Nah, tapi juga terkait dengan maintaining the shape cues in working memory. Begitu ya. Jadi tidak hanya cues-nya tadi ya, tapi juga storage-nya. Ini harus diperhatikan ya, bahasa ini begini, bahasa itu begitu, lalu terjadi kompetisi ternyata tidak mudah, gitu ya. Baik, terakhir sebagai contoh saja ya Bapak Ibu, misalnya yang mana ya, sebentar. Misalnya chunking ya, chunking. Jadi kita menggabungkan beberapa kata dan lalu kita menghafal kelompok kata gitu ya, semacam kolokasi ya. Jadi kita tidak menghafal kata yang berdiri sendiri ya, tapi menghafal beberapa kata. Nah, di sini katanya ya di halaman 55 satu publikasi dari Ellis tahun 94 has shown how chunking can help us understand the growth of fluency in L2 learning. Ya, jadi ada fenomena orang yang melakukan chunking ya, melakukan pengelompokan tadi itu terbantu ya dalam hal fluency. Nah, apa nih penjelasannya gitu ya? Penjelasannya ditawarkan oleh model ini ya, bahwa ketika seorang pembelajar itu menyimpan larger chunks ya, larger chunks dengan sintaksisnya ya, dengan morfologinya begitu, then the rules of grammar can emerge from analogic processing of the stored chunks. Ya, jadi model ini berusaha menjelaskan ketika orang menghafal lebih dari satu kata, yaitu kemudian ada grammarnya juga ya, ada akhiran yang sesuai, ada case marking, ada mungkin kasus ya, case marking kasus ya. Ada mungkin word order ya, harus mana yang duluan, mana yang belakangan dan sebagainya. Nah, dengan melakukan itu ya kita menjelaskan ya, model ini bisa menjelaskan apa sepertinya ada peran yang baik gitu ya, ada peran yang positif ya ketika orang melakukan hafalan yang seperti ini ya, chunking yang tidak hanya satu kata tapi sudah kelompok kata dengan grammarnya begitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya di sini halaman 55 ada der alte Mann, meines Mannes, den jungen Männern, ein guter Mann gitu ya, dari yang dihafalkan itu, oh berarti man itu dia pakainya misalnya der gitu ya, oh alt-nya adjektifanya pakai alte misalnya dan sebagainya ya, itu kemudian membantu memberikan progres ya kepada satu aspek misalnya fluency ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada teori-teori, ada hasil-hasil dari si A, dari si B, dari si C ya, tapi semuanya terkait dengan L1 and L2 acquisition gitu ya, masalah umum pembelajaran bahasa tadi. Lalu model ini berusaha menjelaskan gitu ya, menjelaskan mekanisme chunking, mekanisme storage, mekanisme ini ya, kira-kira apa saja nih yang bisa kita abstrakkan gitu ya, kita abstrakkan dari temuan-temuan hasil-hasil tadi. Nah, mengabstrakannya kemudian menghasilkan model
ya, pengabstrakannya kemudian menghasilkan hipotesis, ya, yang kembali ya saya ulangi, ini bisa dicobakan ke bahasa-bahasa lain yang memiliki fitur-fitur berbedakah gitu ya, atau belum pernah diteliti ya, yang nantinya bisa kembali lagi ke hipotesis dan model ini. Sudah betul belum sih? Gitu ya. Kalau belum betul, datanya nggak salah ya, selama metodenya baik, metode penelitiannya baik, datanya nggak salah. Tapi yang salah adalah hipotesis, model, teori. Nah, mereka ini yang kemudian harus diperbaiki. Nah, dengan demikian, linguistik, terutama bilingualism, ya dilihat dari psikolinguistik akan menjadi lebih maju. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saya rasa ini sudah bagian terakhir dari presentasi saya hari ini, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa mindset kita ya ketika membaca tulisan-tulisan seperti di bab 2 dan bab 3 buku Handbook of Bilingualism ini ya adalah kita berusaha untuk melihat ya bagaimana orang-orang sudah berusaha menjelaskan data-data ya yang kemudian berujung pada apa namanya hipotesis model ya yang lalu bisa kita pikirkan kita mau pakai model ini atau tidak ya kita mau pakai hipotesis ini atau tidak untuk penelitian kita sendiri ya sebagai teorinya seperti itu ya jadi ini mirip dengan meta analisis ya sekali lagi tapi agak berbeda juga. Nah silakan Bapak Ibu mau pakai yang mana ya kalau bisa semuanya ya dalam arti apa namanya kita membaca sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Baik Bapak Ibu saya sudahi untuk presentasi kali ini ya untuk materi kita yang terakhir. Terima kasih untuk kerjasama yang sangat baik ya di semester ganjil 2021-2022 ini. Saya sangat berterima kasih sekali lagi dan jika ada pertanyaan ya atau apa ya semacam mungkin kemungkinan penelitian dan sebagainya ya tolong jangan terkait dengan bahasan ini ya yang kita bahas setengah semester ini ya tentu saja jangan sungkan untuk menghubungi saya ya Bapak Ibu sudah tahu nomor kontak saya ya silakan bisa menghubungi. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.